Saga Damarpayung. Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dulu, serta like, dan jangan lupa share. Mari kita mulai ceritanya. Jauh di Cakrawala masa lalu, ratusan tahun sebelum tinta sejarah mencatat berdirinya Kabupaten Banyumas, dan jauh sebelum deru meriam kolonial membelah keheningan Nusantara, sebuah epos agung sedang dipahat di atas bata-bata purba lereng selatan Gunung Slamet. Ini bukan sekadar dongeng pengantar tidur. Ini adalah manifesto peradaban tentang seorang satria yang menantang kemustahilan demi membedah kemakmuran dari rahim alam yang liar, mandat sang penjelajah, sang pembuka tabir pada tahun 1400 Masehi, ketika Panji-Panji Majapahit masih berkibar megah di tanah Jawa. Seorang abdi kepercayaan bernama Ki Kertayasa melangkah jauh ke arah barat. Ia diutus bukan untuk menaklukkan musuh, melainkan untuk menjinakkan belantara lembah Serayu yang masih perawan di bawah bayang-bayang Gunung Slamet yang agung. Dia menemukan sekelompok kecil jiwa yang sedang berjuang menyambung hidup. Itulah cikal bakal desa Kotayasa, sebuah wilayah yang kelak akan berhutang budi pada tetesan keringat sang abdi dalam ini, dilema air dan api permusuhan. Namun, tanah yang mereka diami adalah ujian bagi kesabaran. Meski Kali Plus menderu hebat di dekat mereka, alirannya terperangkap jauh di dalam palung sungai yang curam, sementara ladang-ladang warga meranggas di atas ketinggian. Ironi ini melahirkan bara pertikaian. Air yang seharusnya menghidupkan justru menjadi pemicu pedang, dan cangkul bersaudara saling beradu. Melihat tatanan sosial yang mulai runtuh akibat dahaga, Ki Kertayasa memilih jalan spiritual. Dia meninggalkan hiruk-pikuk desa menuju sebuah lubuk tersembunyi yang airnya berwarna hijau pekat bernama Kedung Ilat, manifestasi langit, lentera dan peneduh suci. Selama 40 malam, Ki Kertayasa membeku dalam semedi di atas batu raksasa, memohon petunjuk Sang Maha Pencipta. Dalam puncak kepasrahannya, ia didatangi oleh proyeksi spiritual Sang Raja yang menitahkan sebuah instruksi gaib, membendung sungai tepat di bawah kedung yang telah bersumpah setia. Saat fajar menyingsing di hari terakhir, dia terbangun bukan lagi dalam kesunyian. Di sisinya telah tersedia dua benda pusaka yang sangat dia kenal dari serambi keraton, sebuah lentera tembaga damar yang apinya membelah kabut, serta sebuah payung kerajaan yang kokoh. Keduanya adalah simbol restu dari dimensi tinggi damar sebagai cahaya penuntun jiwa, dan payung sebagai perisai dari terik dan badai kehidupan. Dan semua dimulai kelahiran bendungan legendaris dengan wibawa yang memancar. Ki Kertayasa memimpin rakyatnya melakukan kerja raksasa. Batu-batu sebesar kerbau dipanggul, sungsang pohon pisang dan bambu dijalin menjadi satu untuk menjerat arus Kali Pelus. Darah kambing jantan dikurbankan sebagai simbol ketaatan pada hukum alam. Dari titik inilah nama Damarpayung bergema. Benda suci itu diletakkan di tepi bendungan, memberikan perlindungan spiritual bagi bangunan yang kelak mengalirkan kehidupan melalui saluran Kali Maron. Air yang dahulu tak tergapai, kini merambat naik membasahi sawah-sawah yang sebelumnya gersang, mengubah wajah Kotayasa menjadi zamrud hijau yang makmur. Tragedi 1772 dan keajaiban yang tersisa. Waktu bergulir hingga 3 abad kemudian, saat alam menguji kembali ketangguhan manusia. Tahun 1772, Gunung Slamet meledak dengan kemurkaan yang tiada tara. Hujan lava pijar membekukan sungai-sungai menjadi hamparan batu. Namun, meski bendungan luluh lantak diterjang awan panas, jiwa warga tidak ikut runtuh. Di bawah bimbingan warisan Ki Kertayasa yang telah menghilang secara misterius, masyarakat kembali bersatu. Mereka membangun kembali dari puing-puing bencana, membuktikan bahwa persatuan adalah bendungan yang paling abadi, warisan yang berdenyut. Kini,
memasuki tahun 2026, situs Damar Payung telah bertransformasi dari sekadar sarana irigasi menjadi sebuah altar wisata alam yang menakjubkan. Di atas aliran air yang telah menghidupi generasi demi generasi, kini membentang jembatan gantung modern sebagai simbol konektivitas masa depan. Namun, di balik kemegahan beton dan baja, setiap riak air di kedung, Ila tetap membisikkan nama Ki Kertayasa, sang pembawa cahaya dan peneduh bagi mereka yang menolak, menyerah pada takdir yang kering.